Provinsi Lampung merupakan provinsi yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, beribu kota di Bandar Lampung. Secara administrasi, Provinsi Lampung terbagi menjadi 13 kabupaten dan 2 kota madya. Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Kalianda di bagian selatan wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang juga ujung Pulau Sumatera. Terdapat pelabuhan penyeberangan Bakauheni yang merupakan pintu gerbang bagi masyarakat Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa maupun sebaliknya. Jarak antara pelabuhan Bakauheni di Lampung Selatan dengan pelabuhan Merak di Provinsi Banten kurang lebih 30 km dengan waktu tempuh kapal penyeberangan sekitar 1,5 hingga 2 jam. Terletak di Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Pelabuhan Bakauheni menjadi salah satu pelabuhan penyeberangan yang sangat padat di Indonesia, menghubungkan Jawa dan Sumatera melalui Selat Sunda. Pelabuhan ini dilengkapi 6 dermaga dan berbagai fasilitas memadai. Penduduk yang tinggal di Lampung Selatan terdiri dari penduduk asli suku Lampung Peminggir dan penduduk pendatang. Sebagian besar penduduk pendatang berasal dari suku Jawa. Hal ini mungkin dipengaruhi dari jarak Lampung Selatan yang tidak terlalu jauh dari Pulau Jawa. Menurut catatan sejarah, pada tahun 1983, di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, pernah dibangun pilot plant Tanur Tiup atau blast furnace untuk mengolah biji besi menjadi pig iron. Diresmikan oleh Presiden kedua Indonesia, Bapak Haji M. Soeharto, dan dihadiri pula oleh Menristek Kabinet Pembangunan keempat, Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie. Tidak hanya berdampak secara langsung untuk wilayah Lampung, namun keberadaan pengolahan biji besi ini juga mampu memberikan dampak secara nasional. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, riset di bidang pengolahan mineral tidak hanya fokus pada pengolahan biji besi saja, namun bahan mineral lain baik logam maupun non-logam. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional dengan memanfaatkan potensi alam yang dimiliki. Hai kawan Plesir, Tabi pun, selamat datang di Sang Bumi Ruai Jurai Provinsi Lampung. Senang sekali saya bisa bertemu dalam acara yang menyuguhkan petualangan dan pengetahuan. Saya berharap episode Lampung kali ini bisa memberikan pengalaman yang menarik dan juga menyenangkan. Selama serian ini, saya akan mengajak kawan Plesir semua untuk menjelajah berbagai aspek menarik dari sains, menikmati keindahan alam, dan menggali informasi dari inovasi-inovasi yang berkembang di daerah ini. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk belajar bersama, berbagi pengetahuan, dan menikmati setiap momen perjalanannya. Selamat menjelajah kawan Plesir! Kawasan Sains Iskandar Zulkarnain, Tanjung Bintang merupakan salah satu kawasan sains Badan Riset dan Inovasi Nasional. Di dalam kawasan sains ini terdapat Pusat Riset Teknologi Pertambangan, yang merupakan salah satu unit kerja di bawah Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material. Kawasan sains ini menjadi rumah bagi periset mineral untuk melakukan riset kandungan mineral yang ada di Indonesia. Pusat Riset Teknologi Pertambangan melakukan kegiatan riset dan inovasi terkait eksplorasi, pengolahan, pemanfaatan, hingga pasca tambang mineral, logam tanah jarang, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batu bara, serta melakukan studi teknoekonomi, studi kelayakan, dan bimbingan teknis di bidang teknologi pertambangan. Salah satu riset yang dikembangkan dari Pusat Riset Teknologi Pertambangan adalah ekstraksi logam tanah jarang. Kenapa ya namanya logam tanah jarang? Kira-kira langka atau jarang? Nah, di sana sedang ada yang berkegiatan. Yuk, kita ke sana. Halo Pak, Halo. saya Berlian Pak. Nah Pak, saya lagi mencari informasi tentang ekstraksi logam tanah jarang. Kira-kira saya perlu ketemu sama siapa ya Pak?
Perkenalkan, nama saya Vika Ropik, Mas Berlian. Oke. Kebetulan saya sebagai anggota kelompok riset logam tanah jarang. Saat ini saya sedang mengerjakan riset ekstraksi LTJ, ya. Mungkin kita bisa ngobrol di dalam, ya. Boleh? Boleh, Pak. Kita pakai dulu APD ya. Oh iya, Pak, siap. Saya kan ngajak kawan pelesir nih, pengen tahu arti dari logam tanah jarang sendiri. Boleh dijelaskan nggak sih, Pak? Sebenarnya logam tanah jarang ini tidak sepenuhnya jarang atau langka ya. Sebagaimana beberapa logam sepertinya thulium, lutetium yang jumlahnya cukup melimpah, bahkan lebih dari 200 kali lebih besar daripada emas yang ada dalam biji emas. Apa aja nih, Pak, unsurnya? Unsurnya itu menurut IUPAC itu dikelompokkan menjadi 17 elemen. Seperti yang paling banyak itu lantanum, kemudian cerium, candium, dan neodymium yang banyak digunakan di aplikasi tertentu. Beberapa contoh aplikasi dari logam tanah jarang seperti lantanum ya. Lantanum ini biasa digunakan sebagai bahan baku cat anti radar, digunakan di industri militer. Kemudian juga digunakan sebagai bahan baku katalis, biasanya digunakan di industri oil and gas. Lalu juga digunakan sebagai doping baterai ya. Kemudian neodymium. Neodymium ini paling banyak digunakan di industri magnet. Lalu ada cerium, ini paling banyak digunakan di industri gelas dan keramik. Pak, kalau boleh tahu, sebenarnya di Lampung ini punya potensi logam tanah jarang nggak sih, Pak? Di Lampung ini memiliki potensi logam tanah jarang dalam batuan granit. Tertarik? Tertarik banget ya. Kalau gitu nanti kita ke sana ya, ke Bukit Granit. Jadi Mas Berli, sebelum kita ke Bukit Granit, saya ingin menjelaskan dulu bagaimana proses ekstraksi logam tanah jarang. Seperti apa itu, Pak? Nah, proses ekstraksi tanah jarang ini diawali dengan kita mengetahui dulu karakteristik dari logam yang akan kita ambil. Jadi dari bijinya gitu ya, atau dari alamnya itu dia kandungannya berapa, pengotornya apa saja, jenis pengotornya bagaimana. Nah, saya akan coba jelaskan dengan menggunakan proses hidrometalurgi. Jadi prosesnya itu dari bahan yang kita ambil dari tambang, kita gerus, kemudian kita haluskan ya, lalu kita ayak. Nanti ukuran partikel tertentu kita konsentrasikan atau kita ambil berdasarkan pengotor dan konsentratnya, atau konsentratnya ini yang kita olah, yang kita lindi atau kita leaching gitu menggunakan bahan kimia. Dari situ nanti logam tanah jarangnya ikut terlarut, baru kita murnikan. Proses pemurnian ini dilakukan karena tidak hanya logam tanah jarang saja yang ikut terlarut, biasanya ada logam yang lainnya yang ikut terlarut gitu, sehingga kita harus murnikan. Pak, saya, Pak. Ingin penasaran ya? Penasaran, Kalau Pak. gitu mari kita segera ke Bukit Granit. Di sini batuan granit yang tadi saya sampaikan, di sini cukup luas ya. Tidak hanya di sini, ada juga di beberapa tempat lain di sekitar sini, di mana batuan granit ini merupakan mineral induk dari logam tanah jarang. Sebagaimana seperti di Bangka Belitung, di sana ada potensi alam timah, kemudian ada mineral ikutannya seperti monazit, cyanotime, ilmenit, dan juga zirkon. Mineral-mineral tadi ini terjadi karena adanya pelapukan dari batuan granit. Jadi sumber LTJ-nya itu berasal dari mineral monazit dan cyanotime. Selain keindahan alam yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Lampung, salah satunya sajian kuliner yang menggugah selera. Berbagai macam sajian kuliner khas mudah ditemui di pusat-pusat kota. Mulai dari seruit, keripik pisang, hingga kopi. Di antara sajian kuliner tersebut, yang menarik dan unik adalah seruit. Nah, kawan pelesir, makanannya udah pada datang nih. Ini tampilannya udah sangat menggoda banget. Penasaran gimana rasanya? Tapi sebelum itu, kita
campurin dulu nih. Ini sambal seruit tempoyak buklin dengan ikan bakarnya. Ikan goreng. Kita aduk-aduk dulu nih. Nyeruit merupakan tradisi makan bersama untuk menumbuhkan nilai kebersamaan antar anggota keluarga. Nyeruit berasal dari kata seruit. Seruit merupakan olahan ikan yang dibakar atau digoreng kemudian dicampur dengan sambal terasi atau dilan dan tempoyak. Kemudian disajikan dengan aneka lalapan. Tempoyak sendiri merupakan olahan makanan dari durian atau mangga yang difermentasi. Jenis ikan yang biasa digunakan dalam olahan ini biasanya ikan air tawar yang dapat dengan mudah ditemui di sungai. Nah, kalau tadi kawan plesir kita sudah membuat sambal seruit tempoyak buklin, nah kita cicipin nih gimana rasanya. Tapi sebelum itu cuci tangan dulu, dan kalau sudah baru nih kita ambil dulu nasinya secukupnya aja nih kawan plesir. Terus kita ambil nih sambal seruit tempoyaknya, nah seperti ini. Dan jangan lupa nih lalapannya, ciri khas kalau makan di Lampung pakai lalapan. Ada timun. Kita coba ya. Badan Riset dan Inovasi Nasional juga memiliki satu kawasan Stasiun Lapangan Kebun Percobaan atau KSLKP Anak Tuha di Kabupaten Lampung Tengah. Kawasan Stasiun Lapangan Kebun Percobaan Anak Tuha mempunyai luas kurang lebih 48 hektar. Berbagai fasilitas penunjang kegiatan riset ada di sini, di antaranya pilot plant, kebun percobaan, dan laboratorium. Pilot plant merupakan laboratorium atau pabrik percontohan yang digunakan untuk menguji coba produk baru dalam skala kecil. Kebun percobaan ditanami berbagai tanaman pertanian seperti singkong, jagung, dan tanaman obat. Fasilitas laboratorium yang ada di antaranya alat untuk menganalisis kadar gula HPLC, analisis kadar pati, rapid viscous analyzer untuk menguji sifat rheologi pati, atomic absorption spektrofotometer untuk analisis kandungan logam, dan masih banyak lagi. Salah satu riset yang dilakukan periset di KSLKP Anak Tuha yaitu riset beras fortifikasi. Beras ini dikembangkan sebagai salah satu upaya dari Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk mencegah stunting. Seperti yang kita ketahui, angka prevalensi stunting di Indonesia cukup tinggi. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi tingginya prevalensi stunting tersebut. Sejarah fortifikasi pangan pertama kali dilakukan tahun 1917. Saat terjadi Perang Dunia Pertama, banyak tentara Amerika yang mengalami penyakit gondok. Setelah dilakukan penelitian para ahli, pertama kali fortifikasi dilakukan dengan menambahkan iodium pada garam konsumsi. Secara umum, fortifikasi bertujuan untuk memperbaiki kekurangan zat gizi pada pangan, mengembalikan zat gizi yang awalnya terdapat dalam jumlah signifikan, namun hilang saat pengolahan, meningkatkan kualitas gizi produk pangan, olahan, atau kemasan, serta menjamin ekuivalensi gizi dari produk pangan, olahan yang menggantikan pangan lain. Fortifikasi pada makanan pokok merupakan cara yang efektif dan hemat biaya untuk mengatasi defisiensi mikronutrien pada populasi remaja dan dewasa. Lalu, bagaimana proses riset beras fortifikasi ini dilakukan? Bersama saya sudah ada Pak Novi, periset dari Pusat Riset Agroindustri BRIN. Pak Novi, saya bersama kawan plesir mau tanya nih, kapan dan mengapa nih riset beras fortifikasi ini dilakukan? Ya, jadi riset ini dilakukan sejak tahun 2021. Di mana saat itu Bulog sudah menginisiasi awalnya dengan mensosialisasi. Hanya saja pihak Bulog itu mencoba bagaimana sih caranya kalau itu diproduksi di dalam negeri. Lalu Pak, apa nih keunggulan dari beras fortifikasi dengan beras yang beredar di pasaran? Ya, jadi sesuai dengan rekomendasi World Food Program, bahwa penerapan beras fortifikasi ini bisa dilakukan dengan mencampurkan 1%
kernel, yaitu fortified rice kernelnya ini, dengan beras biasa. Secara keunggulan bahwa beras biasa yang mengandung vitamin. Kemudian bagaimana prosesnya Pak? Beras fortifikasi ini dilakukan? Ya, jadi proses ini secara tahapannya itu kita memanfaatkan kearifan lokal. Oke. Di mana bahan bakunya menggunakan produk hasil samping dari industri penggilingan beras, yaitu beras pecah atau broken rice. Kemudian dalam prosesnya itu kita tepungkan dahulu, kita campurkan dengan mengkondisikan kadar airnya. Nah, setelah kadar airnya sudah tercampur, kemudian kita panasi, kita campurkan vitamin dan mineralnya, yang biasanya formulanya itu disebut dengan premix. Kemudian setelah itu baru kita cetak berbentuk beras. Kenapa berbentuk beras? Agar pada saat nanti diaplikasikan itu mudah dan tidak berbeda. Mungkin kawan plus ini pengen tahu nih Pak, kalau mau beli beras fortifikasi ini di mana sih Pak? Mungkin distribusinya ada di mana nih Pak, kalau boleh tahu? Ya, kalau boleh cerita, sejak tahun 2022 kami sudah menjajaki kerjasama dengan Food Station Cipinang Jaya. Kebetulan itu sudah 2 kali beliau mencoba untuk running produksi di fasilitas kita. Dan itu mereka menciptakan produk yang bernama Nutri Rice. Selain kuliner yang lezat, kekayaan alam yang melimpah, Lampung juga memiliki berbagai destinasi wisata yang wajib dikunjungi apabila kawan plesir berkunjung ke Lampung. Salah satu destinasi wisata yang dapat dicoba kawan plesir adalah wisata ke pantai. Sebagai daerah yang dikelilingi oleh laut, Lampung memiliki beberapa wisata pantai. Salah satunya Pantai Tiska. Sebelum dijadikan sebagai objek wisata, pantai ini dulunya merupakan sebuah pelabuhan. Masyarakat mengenalnya dengan nama Pelabuhan Srengsem atau Pelabuhan Panjang. Di masa itu, Pelabuhan Panjang menjadi andalan masyarakat Sumatera untuk menyeberang ke Pulau Jawa sebelum dialihkan ke Pelabuhan Bakauheni seperti sekarang. Walau hujan sedang melanda, tak menghalangi wisatawan dan saya untuk tetap menikmati keindahan pantai yang tidak ada di tempat lain. Selain lokasinya yang strategis, pantai ini juga memiliki pasir putih serta ombak yang tenang. Hal inilah yang membuat pengunjung betah berlama-lama di pantai ini. Berbagai aktivitas dapat dilakukan di sini, mulai dari bermain air, bermain ayunan atau sekedar duduk di pendopo yang tersebar di beberapa spot sambil menikmati keindahan pantai. Jika melihat ke arah pantai, kawan plesir dapat melihat kapal-kapal besar yang berlalu lalang di tengah laut. Dengan pasir putih yang lembut, ombaknya yang tenang, laut yang berwarna biru menjadikan Pantai Tiska tempat yang sempurna untuk menikmati matahari terbenam yang menakjubkan. Tidak hanya alam yang indah, tapi kehidupan masyarakat Lampung juga mengajarkan kita tentang kebersamaan. Setiap senyuman dan sapa hangat adalah sambutan tulus yang tak akan terlupakan. Selama berpetualang di sini, saya mendapat banyak ilmu dan pengalaman yang menyenangkan. Semoga pengalaman yang diperoleh dapat menginspirasi kawan plesir untuk terus mengeksplorasi dunia sains di masa depan. Terima kasih telah menemani saya dalam petualangan ini. Sampai jumpa pada episode Plesiran Sains berikutnya. Dan tetaplah mengeksplorasi keajaiban ilmu pengetahuan.